Sumur Barhut di dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan bahwa sumur Barhut ini dijadikan tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, kali ini kami akan memberikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang sumur Barhut yang dikatakan oleh orang-orang yaitu tempat berkumpulnya para ruh-ruh kafir. Sumur Barhut atau sumur Barhut adalah fenomena alam yang terletak di ujung paling timur Yaman. Lokasinya jauh dari kota manapun dan tidak dilalui oleh jalan yang sering dilewati oleh orang pada umumnya. Sumur yang dijuluki sebagai sumur neraka ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100 sampai 250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya isi sumur Barhut itu? Pernah ada tim penjelajah dari Omani yang terdiri dari 10 orang berhasil menjelajahi sumur neraka Yaman dengan katrol. 8 anggota mereka masuk ke bawah, sedangkan 2 sisanya tetap di atas. Ketika tim Omani masuk ke dalam sumur Barhut, ternyata lantai gua tidak rata dan bergerigi karena tertutup stalagmit. Sebagian di antara stalagmit mencapai tinggi 9 meter. Tim Omani juga menemukan banyak hal menarik di dalamnya. Ada air yang muncul dari beberapa lubang di dinding gua yang berada sekitar 65 meter di bawah permukaan dan menciptakan air terjun mini. Menuturkan air terjun mini ini memberikan tetesan air untuk membentuk stalagmit dan airnya pun sangat jernih. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melalui salah satu hadisnya. Bagaimana bunyi hadis tentang sumur Barhut tersebut? Dalam hadis tentang sumur Barhut, Rasulullah SAW membandingkan air yang berasal dari sumur Jam-Jam dan air yang berasal dari sumur Barhut. Disebutkan dalam kitab Al-Kabir bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik di atas permukaan bumi ini adalah air Jam-Jam, karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramaut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore hari mengering hingga tak terdapat bekas basah di atasnya. Hadis riwayat Tabrani. Apakah hadis ini bertolak belakang dengan penelitian tim dari Oman yang meneliti sumur Barhut airnya jernih, sedangkan di dalam hadis dijelaskan bahwa sumur Barhut airnya seburuk-buruknya air? Mari kita jawab. Mungkin yang dijelajahi oleh tim Oman dan diyakini masyarakat itu sumur Barhut. Ternyata bukan sumur Barhut, dan mungkin keberadaan sumur Barhut itu belum ditemukan, karena tidak mungkin Nabi Muhammad berbohong karena beliau berdasarkan dengan wahyu. Atau mungkin itu sumur Barhut yang dimaksud Nabi, tapi seiring berjalannya waktu sumur itu berubah menjadi jernih. Tapi ada sebagian orang ketika melewati sumur Barhut tercium bau tak menyenangkan. Selain dalam hadis tersebut, keberadaan sumur Barhut juga pernah dikisahkan oleh Ibnu Hajar. Diceritakan ada seorang laki-laki kaya yang menitipkan hartanya kepada seseorang yang terkenal amanah sebelum berangkat haji. Sepulang dari Mekah, orang yang dititipi uang rupanya telah meninggal dunia. Lelaki itu pun menemui ahli waris untuk menanyakan harta yang telah ia titipkan. Begitu terkejutnya dia ketika para ahli waris tidak mengetahui perihal harta tersebut. Atas saran dari para ulama, lelaki itu pun pergi ke sumur Jam-Jam. Katanya jika ia memanggil nama orang yang dititipi uang dan orang tersebut menjawab panggilannya, artinya orang itu adalah orang-orang baik. Sesampainya di sana, lelaki itu pun langsung memanggil nama orang yang terkenal amanah tadi. Namun ia tidak mendengar suara apapun, hingga akhirnya ia memutuskan kembali menemui ulama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergilah kau ke sumur Barhut di Yaman
Disebut Barahut karena dikenal sebagai mulut neraka jahanam. Panggil orang itu saat tengah malam, kata ulama tersebut. Dan benar saja, ketika ia memanggil namanya di sumur Barhut, terdengar balasan dari orang tersebut. Ia menjelaskan alasan dirinya berada di sana karena tidak mau bertemu dengan saudara perempuannya yang fakir. Allah menempatinya di neraka sebagai hukuman. Dari kisah itulah berkembang cerita yang menyebut sumur Barhut sebagai penjara bagi para setan. Terlebih beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam. Bahkan di dalam kitab Irsadul Ibad dijelaskan bahwa sumur Barhut ini dijadikan tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Itulah tentang pengetahuan sumur Barhut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.